Kamu tahu kan rasanya pas mobilmu mogok di tanjakan? Oh iya, itu mimpi buruk sih. Bener banget. Terus kamu turun dan ngotot dorong sendirian sampai kehabisan napas. Padahal ya ada mobil derek gratis yang lagi jalan persis di belakangmu. Nah, itu analogi yang pas banget buat ngambarin kelelahan spiritual kita. Makanya, di diskusi mendalam kita hari ini, misi utamanya adalah membedah sebuah artikel renungan. Artikel ini ditulis oleh Pendeta Yasip Abdi Polela dari Gereja Presbyterian Injili Indonesia. Ya, dan kita bakal bahas teks klasik dari Matius 7 ayat 7. Fokusnya ketiga kata kerja Yunani kuno soal doa, gitu. Betul. Dan yang bikin penasaran, kita mau cari tahu kenapa sih ngandelin kekuatan sendiri tuh seringnya malah berujung ke lelah kronis? Akar masalahnya itu ada di kata kerja pertama yang dibahas sama penulis, yaitu ITIT, artinya mintalah. Minta bantuan maksudnya. Menurut artikelnya, orang capek spiritual tuh bukan karena terlalu banyak kerja atau melayani, tapi karena mereka maksa mikul hidup pakai tenaga dan ego mereka sendiri. Oh, wow. Jadi Tuhan cuma dijadiin semacam pelengkap aja ya pas sudah benar-benar mentok. Tepat sekali. Penulis argumennya gitu. Minta tolong itu kan langkah awal buat ngeruntuhin kesombongan kita. Iya juga ya. Tapi jujur aja ngakuin kelemahan itu susah loh. Apalagi budaya sekarang tuh nuntut kita buat selalu jadi orang yang mandiri. Mandiri yang kebablasan kadang-kadang ya. Bener, insting pertama kita kalau lagi banyak tekanan di kerjaan kan pasti langsung maksain diri buat ngebuktiin kalau kita mampu. Kemandirian palsu gitu kan? Betul. Makanya ITT ini memaksa kita ngelepasin kemandirian palsu itu. Tapi ada tapinya nih. Teks ini nggak nginstruksiin kita buat cuma ngaku lemah secara pasif terus diam aja. Nah, lagi ke analogi mobil mogok tadi, kalau udah panggil derek, kita nggak mungkin cuma duduk manis tanpa pergerakan kan? Pasti ada langkah konkret selanjutnya. Disitulah letak menariknya detail tata bahasa aslinya. Penulis menjabarkan dua kata berikutnya. Pertama ZTE, yang artinya carilah, dan kruete, yang artinya ketoklah. Carilah dan ketoklah. Ya, dan di tata bahasa Yunani, ketiga kata ini ditulis dalam bentuk present imperative. Tunggu, kita bedah sedikit nih teknisnya. Present imperative itu maksudnya bukan cuma satu tindakan yang sekali jalan terus udah selesai kan? Persis banget. Itu perintah buat tindakan yang jalan terus atau berkelanjutan. Artinya, teruslah meminta, teruslah mencari, teruslah mengetuk. Oh, jadi ada unsur konsistensi ya di situ? Penulis nekanin kalau ZTE itu bukan sekedar nuntut solusi instan biar urusan beres, tapi secara aktif ngarahin seluruh hidup dan pikiran buat nyari kehendak Tuhan di tengah masalah tersebut. Oke, terus kalau kroete yang ngetok pintu tadi? Itu dijelasin sebagai manifestasi iman. Keberanian buat melangkah mendekat ke pintu dan ngetok terus, bukannya malah berhenti dan putus asa dari kejauhan. Sebentar. Kalau dipikir-pikir secara kritis ya, misal kita disuruh terus mencari dan ngetok tanpa henti, bukannya itu malah terkesan seolah Tuhan tuh ogah-ogahan ya? Kayak bos sibuk di ruangannya, terus kita harus ngerayu berkali-kali biar dia mau peduli dan bukain pintu? Nah, pertanyaan kritis yang bagus. Penulis artikel ini udah ngantisipasi keraguan itu dengan merujuk langsung ke ayat selanjutnya, yaitu Matius 7 ayat 11. Yang isinya tentang Bapak yang baik itu bukan 100 buat kamu. Perintah ini justru dikasih karena karakter Allah itu Bapa yang baik. Jadi, dasar dari 3 perintah ini bukanlah seberapa kuat atau gigih doamu. Terus apa dong dasarnya? Dasarnya adalah pemahaman tentang siapa yang ada di balik pintu itu. Teks ini mau ngeyakinin kita kalau di sebalik pintu itu bukan kekosongan, tapi tangan Bapa yang siap memberikan yang baik. Wah, masuk akal banget. Kalau gitu, pemahaman tentang tata bahasa tindakan berkelanjutan ini sangat relevan ya buat diaplikasiin di ritme harian kita? Banget. Bisa banget dibikin rutinitas pagi. Oh iya bener, kayak pas lagi ngadepin minggu kerja yang gila-gilaan, pas baru bangun tidur, kita terapin ITIT. Sebelum buka laptop, kita sadar dan ngaku kalau hari ini tuh terlalu berat buat dihadapin sendirian. Nah, terus pas mulai kerja, masuk rentetan meeting atau numpuknya tugas, kamu lanjut ke ZTIT, proses mencari. Jadi, nggak cuma kerja autopilot kayak mesin ya, tapi mikir dan nyari kehendaknya pas ada konflik kantor atau bikin keputusan susah. Betul sekali. Dan puncaknya, menjelang sore, pas rintangan terasa buntu. Di situ kita praktek Kruwait.
Daripada stres dan putus asa, kita milih tindakan aktif buat datang, ngetok, dan cari anugerahnya. Iya, itu aplikasi praktis yang selaras banget sama visi artikel ini. 3 perintah Yunani itu bukan sekedar ban serep pas darurat, tapi fondasi konstan buat ngebangun relasi yang nyata. Pesannya jelas banget ya buat kamu yang dengerin. Berhentilah ngeluh tanpa mulai meminta. Dan berhentilah cemas tanpa bergerak mencari. Bener banget. Jangan dipikul sendiri terus. Nah, sebelum kita tutup diskusi mendalam kita hari ini, ada satu pemikiran provokatif yang patut kamu renungin. Apa tuh? Kalau sang bapak udah tahu persis apa yang kamu butuhin, bahkan sebelum kamu datang ke pintunya, mungkinkah proses panjang, terus meminta, mencari, dan mengetuk ini sebenarnya didesain bukan buat ngubah pikiran Tuhan, tapi justru buat perlahan-lahan ngubah wujud hati dan karaktermu sendiri?